Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jenisa, silakan untuk mute dulu ya suaranya. Baik, terima kasih reaksinya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Mohon diizin Bapak Ibu semua, pada hari ini kita mulai berkegiatan untuk elaborasi pemahaman modul 1.2. Harapan saya Bapak Ibu semoga berkenan untuk hadir di ruangan virtual ini, baik itu jiwa raganya ya begitu ya, pikirannya, perasaannya ada di sini semua ya. Oke, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu semua? Luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat. Semangat Ibu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Bu. Baik. Oke, saya ingin menyapa teman-teman fasilitator nih Bapak Ibu. Ada Pak Miftahul Aziz, ada Ibu Mira Olivia, kemudian juga ada Pak Muhammad Munawar ya. Oke, mungkin sudah ada yang ada di sini atau mungkin Bapak Ibu fasilitator masih ada yang terkendala dengan jaringan ataupun mungkin secara teknis ya. Mungkin nanti juga bisa hadir di sini. Dan selamat sore juga untuk Bapak Ibu PP ya yang senantiasa mendampingi, yang selalu setia, yang selalu dengan semangat ya mendamping Bapak Ibu CGV di sini. Baik. Bapak Ibu, marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan kesehatan pada saat ini, pada kesempatan ini, dan juga kita bisa bersilaturahmi, bertatap maya di sesi elaborasi pemahaman untuk modul 1.2 ini. Kemudian juga sebelum kita memulai kegiatan, mari kita sejenak menundukkan kepala ya. Mohon ampun kepada Sang Maha Pencipta atas segala kehilafan, atas segala kekurangan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi bersama, berbagi praktik bersama, diberikan kemudahan ya. Diberikan kemudahan, diberikan kekuatan. Untuk itu saya minta ada Bapak atau Ibu yang membantu saya untuk memulai kegiatan ini dengan berdoa. Silakan saya berikan kesempatan kepada Pak Abdul Rohim ya. Boleh Pak Abdul Rohim diminta untuk memimpin doa dulu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk rekan-rekan semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan kita kali ini membawa berkat dan manfaat serta ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita langitkan itu bisa membuat kita semakin memudahkan dalam rangka tolabul ilmi ini ya Bapak Ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share-in dulu Bapak Ibu ya. Memastikan Bapak Ibu nanti kalau tayangan yang saya sharekan itu tampil dengan jelas ya, karena kadangkala teknis juga dari perangkat, biasanya ada kendala, tidak Bapak Ibu kurang bisa jelas melihat penampakan ya, Kira-kira sudah bisa melihat Bapak Ibu? Sudah dapat Sudah Bu. Baik, Sudah, Bu. terima kasih reaksinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, salam dan bahagia ini salah satu hal yang bisa kita lakukan di awal kegiatan dan ini merupakan doa ya Bapak Ibu. Harapan kita
bahwa dengan memberikan salam kita saling mendoakan dan juga harapan kita hidup kita adalah bahagia ya, bahagia baik dunia maupun akhirat Bapak Ibu. Bapak Ibu bahwa modul ini dikembangkan oleh salah satu pengembang ya, pengembang modul program guru penggerak ini yaitu Pak Aditya Dharma ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat di video-video ya. Nah, ini beliau orangnya nih, biar tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat di modul kan cuma namanya aja ya. Nah, ini bisa melihat penampakannya beliau sedang bersalaman dengan Bapak Menteri Pendidikan kita. Bapak Ibu, oke, kita sepakati bahwa bagaimana kita berinteraksi di kegiatan hari ini. Yang pertama, silakan Bapak Ibu untuk tidak merekam kegiatan karena hanya satuan kerja yang bisa melaksanakan perekaman ini. Kemudian juga Bapak Ibu silakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting ya. Kemudian juga Bapak Ibu silakan hadirkan hati, pikiran, kemudian rasa cinta dan rasa kasih dan sayang sehingga di kegiatan elaborasi pemahaman ini tumbuh rasa saling memiliki, saling bersama ya. Di dalam ruang-ruang ini kita akan mengaitkan ya rasa kita sama-sama pejuang-pejuang yang luar biasa Bapak Ibu CGP. Baik Bapak Ibu, kemudian juga Bapak Ibu silakan untuk buka videonya. Apabila tidak ada kendala ya, misalnya Bapak Ibu sedang di perjalanan silakan untuk off cam saja ataupun mungkin sedang ada di tempat-tempat terbuka ya yang tidak memungkinkan untuk membuka video. Boleh Bu Junita yang mau ke kamar mandi ya silahkan. Dan Bapak Ibu aware ya terhadap voice-nya ya. Oke, dari Bapak Ibu nanti kalau misalnya voice-nya terbuka itu akan mengganggu jalannya diskusi kita karena suaranya biasanya dubbing ya Bapak Ibu ya. Kalau ada 2 orang yang bersamaan berbicara itu akan mengganggu situasi. Kemudian juga Bapak Ibu silakan untuk hadir sepenuhnya ya, hadir sepenuhnya, luangkan kesempatan ini, luangkan waktu untuk memang untuk hadir di sini Bapak Ibu. Kemudian juga gunakan raise hand ya, raise hand atau fitur ini untuk hal-hal mungkin Bapak ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapat ataupun ingin menyampaikan gagasan. Kemudian juga kita tepati waktu Bapak Ibu ya, dibiasakan ya Bapak Ibu sebagai keteladanan. Kalau kita punya jadwal waktu untuk bertatap maya pukul 13, diupayakan pukul 13 sudah hadir di sini. Kemudian juga gunakan chatbox ini sebagai tempat untuk berinteraksi Bapak Ibu ya. Kalau tidak memungkinkan kita berbicara ya, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan chatbox ini sebagai media untuk kita berkomunikasi. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yuk kita awali dengan kegiatan hari ini, memastikan bahwa Bapak Ibu untuk sejenak melepaskan dari hal-hal yang membuat berat atau membuat Bapak Ibu menjadi beban gitu ya, karena saya tahu Bapak Ibu dari pagi sampai pukul 15 ini dalam keadaan lelah ya. Lelah, tadi kan pagi-pagi di sekolah ya, sudah mulai berkegiatan ya Bapak Ibu ya, persiapan untuk tahun pelajaran baru, mungkin ada yang IHT, yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan siswa karena PPDB ya untuk tingkat SMP, atau mungkin Bapak Ibu di minggu-minggu ini juga sedang menyiapkan program-program yang akan dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Yuk kita sama-sama merelaksasi dulu ya, merelaksasi pikiran Bapak Ibu untuk di-refresh dulu ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kemudian juga hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Oke Bapak Ibu, saya akan share screen dulu. Tadi saya coba untuk menggunakan musik yang ada di sini, tapi ternyata bermasalah ya. Maka saya akan membuka dengan musik yang mungkin bisa kita rasakan manfaatnya untuk merefresh dulu ya sebelum berkegiatan. Sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk yang senyaman mungkin. Apakah Bapak Ibu duduk di bawah
di lantai, misalnya duduknya harus nyaman dulu, yang di kursi memastikan mau bersender, atau Ibu mau duduk secara tegak, tetapi rileks Bapak Ibu ya, rileks ya, rilekskan tubuhnya. Kemudian juga silakan Bapak Ibu memastikan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi nyaman ya, kondisi nyaman ya. Kita dengarkan sama-sama musik relaksasi dulu ya, untuk merelaksasi otak kita ya. Boleh Bapak Ibu kalau ingin memejamkan mata, boleh ya, silahkan kita coba untuk berjeda sejenak ya. Oke, gimana, sudah ada suaranya? Mohon diberikan reaksi ya. Adakah suaranya Bapak Ibu? Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Bapak Ibu akan duduk dengan tenang, dengan rileks. Rasakan dan dengarkan musik ini. Boleh Bapak Ibu memejamkan mata, tarik nafas, keluarkan, rasakan nafas yang hangat di hidung. Kemudian juga keluarkan Bapak Ibu kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke layar. Setidaknya suara musik sudah bisa menenangkan pikiran Bapak Ibu sehingga kembali akan konsentrasi mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman untuk modul 1.2 ini. Oke Bapak Ibu, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan ulas asih. Baik Bapak Ibu, sebelum berkegiatan saya ingin memperkenalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya buka dulu ya. Sudah ada Bapak Ibu nampak? Belum ya? Oke, selamat datang teman-teman yang baru bisa bergabung ya. Oke, Bapak Ibu perkenalkan ya. Saya berada di
hadapan Bapak Ibu, bukan karena saya lebih tahu dari Bapak Ibu, tapi kita akan berbagi pengalaman saja Bapak Ibu ya. Kita akan berbagi pengalaman, hal-hal apa yang mungkin sudah saya dapatkan, dan juga nanti kita sharing berbagi praktik baik. Ya, perkenalkan nama saya Ena Herliah. Ini nomor HP-nya Bapak Ibu ya, nomor WA-nya. Saya salah satu pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ya di Jawa Barat. Ya, dan di sesi di selain kegiatan itu juga saya salah satu aktor di kegiatan PGP ini ya. Ini bersama-sama dengan teman-teman fasilitator yang lainnya sebagai instruktur dan juga fasilitator. Itu dari angkatan 3 ya, saya mulai berkegiatan di Kemdikbud dalam program guru penggerak. Kemudian juga Bapak Ibu saya kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten juga saya sebagai instruktur dan fasilitator ya. Kemudian juga di luar kedinasan saya juga aktif di sebagai ketua penulis perempuan Indonesia. Jadi urusan curhat-curhat perempuan itu mari kita berbagi nanti dengan saya. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak ada curhat, oke, kita bercurhat melalui karya. Biasanya saya menggunakan media puisi untuk bercurhat-curhat tentang perempuan daripada bakar-bakar suami. Bapak Ibu ya, takut ya kalau dengar bakar-bakar suami, bakar-bakar istri. Sekarang itu sangat-sangat menakutkan sekali. Oke, Ibu Erika. Bu Erika ada yang mau disampaikan Bu Erika? Atau terpijit atau gimana ya? Sebentar Bapak Ibu, masih belum nampak ya. Nah, sekarang udah nampak ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ini Bapak Ibu ya, harapannya Bapak Ibu sebagai lulusan ya guru penggerak nanti bisa memahami peran dan alasan mengapa sih menjadi pemimpin pilihan. Kemudian juga Bapak Ibu sebagai guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid ya. Bapak Ibu sebagai guru penggerak juga diharapkan secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu berdasarkan capaian modulnya diharapkan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam dirinya. Bukan hanya sebagai label aja Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan menjadi teladan untuk anak-anak didik kita. Harapannya calon guru penggerak menjadi teladan ya dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid kita. Nah, harapannya juga di capaian khusus modul ini Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak memahami bahwa manusia memiliki daya untuk memilih, choice teori ya. Kemudian juga memahami pentingnya menumbuhkan motivasi intrinsik, memahami bagaimana otak triun, kebutuhan dasar manusia dan perkembangan psikososial mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tumbuh dalam diri seseorang. Bagaimana juga Bapak Ibu mampu menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya dan menjalankan peran guru penggerak dalam membawakan perubahan pada ekosistem sekolah. Jadi harapannya ada yang berubah pada diri Bapak dan Ibu. Dan mengadopsi kebiasaan reflektif, ya, kebiasaan reflektif penggerak. Oke Bapak Ibu, ini ada sebuah kuis matematika ya. Aktivitas yang pertama, waktu pengerjaannya 2 menit ya. Bapak Ibu, perintahnya Bapak Ibu silakan nanti baca kuisnya ya, kemudian Bapak Ibu pikirkan apa jawabannya dan Bapak Ibu silakan untuk menangkap apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, perasaan dan ingatan apa yang muncul di benak Bapak Ibu pada saat melihat atau membaca kasus yang ada di dalam tampilan layar Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kuis matematikanya. Yang nampak di gambar Bapak Ibu ada apa ini Bapak Ibu? Ayam, nasi ayam. Ayam bakar. Nah, bagaimana perasaannya kalau melihat ini Bapak Ibu? Nah, ini Lapar, Bu. lapar. Sama dengan saya. Baik. Harga total ayam bakar dan nasi. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Nah, Bapak Ibu, jika harga ayam bakar harganya 15.000 lebih mahal daripada nasi, kira-kira berapa harga nasi? Bapak Ibu nanti tuliskan di chatbox, tapi tidak untuk meng-enter dulu. Tulis di chatbox
nanti saya beri komando enter ya. Silakan nanti saya berikan aba-aba itu. Sekarang tuliskan saja dulu. Pertanyaannya adalah berapakah harga nasi? Nah, kemudian juga Bapak Ibu silakan tuliskan juga pikiran atau perasaan apa yang muncul. Kemudian juga ingatan apa yang muncul pada saat Bapak Ibu sedang bersekolah. Jadi yang pertama jawab dulu ya pertanyaan dari kuis ini, baru Bapak Ibu boleh nanti untuk menuliskan juga tentang perasaan. Oke, saya berikan waktu 2 menit. Silakan. Oke, silakan untuk di enter. Harga dan perasaan. Lapar. Lapar, senang, sedih, senang karena makanan favorit, ingat yang muncul masa yang oke. Lapar. Ini harganya berapa nih? Tadi yang ditanyakan adalah apa Bapak Ibu? Harga nasi ya. Oke. Berapa nih harganya? Ibu Pihraf Risana, coba dibuka voice-nya. Ya Ibu, selamat. Assalamualaikum. Ya silakan. Apa alasan Bapak Ibu memberikan jawaban seperti itu? Silakan. Harga nasinya Rp6.000 Bu, karena penghitungan saya selisih antara harga paket ayam nasi dikurangi harga ayamnya yang Rp15.000. Jadinya selisihnya untuk harga nasi saja sebesar Rp6.000. Perasaan timbul itu ngeliat gambarnya itu sangat menarik, membuat jadi lapar Ibu. Kalau untuk kenangan dengan masa sekolah dengan hubungan nasi ayam bakar, saya tidak ada Bu. Karena jajanannya bukan itu dulu. Nggak ada. Dulu nggak ada. Kantinnya nggak pernah ada yang menyediakan itu ya. Paling juga makanan kecil ya Bapak Ibu. Oke. Iya, makanan kecil. Terima kasih Ibu Ena. Terima kasih. Ibu Jufaida. Mana Ibu Jufaida? Ya. Silakan Bu Jufaida. Jawabannya adalah Bapak Ibu tuh harga nasi 3.000. Apa alasan Ibu menyebutkan bahwa harga nasi 3.000? Kemudian juga perasaannya di siang ini saya kenapa Ibu? Apa gimana Bu? Coba disampaikan Bu Jufaida.
kalau Bu Jubaida kenyang katanya, sudah makan ya. Beda dengan Bu Pirap tadi, lapar langsung. Oke, silakan Bu Jubaida. Ada Bu Jubaida, bisa mendengar suara saya? Saya minta Ibu Elis Malana. Ibu Elis Malana menjawab Ya, Ibu. harga 5.000. Kira-kira menurut Ibu? Iya. Harga 5.000 karena saya melihat di situ ada lalapan, Bu. Lalapannya belum dihitung, lalapannya. Jadi lalapannya saya beri harga 1.000. Jadi nasinya harganya 5.000. Nah, perasaan saya itu lapar, Bu, karena memang tadi dari sekolah kami selesai rapat, kebenaran saya dibawakan oleh-oleh nasi kotak isinya ayam bakar, pas benar tuh kan. Tetapi karena banyak kegiatan saya belum makan, jadi nasi kotak itu saya letakkan di meja. Tetapi belum saya tutup. Saya khawatir nanti ada kucing yang makan nasi itu. Seperti itu, Bu. Perasaan saya ini khawatir ada yang makan atau tidak ini di meja makan. Iya. Itu. Makasih Ibu Elis, luar biasa ya. Jadi Bu Elis udah kepikiran. Jadi kepikiran, aduh ini ada nasi kotak di dalamnya ada ayam ya, takutnya dimakan sama kucing ya. Baik, terima kasih. Nah ini saya ingin mendengar suara Ibu Indri Sapitri Alam. Bu Indri, ya silakan Bu Indri. Bu, kedengaran Bu? Iya, ada, cakep. Lanjut. Iya, jadi harga nasinya itu seperti yang dibilangin oleh Ibu yang sebelumnya, yaitu harga nasi ayam bakar paket 21. Terus sana nak di depan ada Oma tuh sana nak. Main di depan dulu. Itu lapar Bu kalau ngeliat ayam bakar. Kebetulan ayam bakar itu makanan favorit saya Bu sekeluarga gitu. Tapi ada yang sedih Bu, ketika SMP, kami anak SMP ini dulu kalau les paling cuma dikasih uang jajan sekitar 8.000 ya Bu. Nah untuk mau beli ayam bakar itu kurang Bu gitu harganya itu, jadi kami cuma bisa bersama teman-teman itu beli nasi sayur Bu, alhamdulillahnya. Paling tinggi nasi telur lah. Jadi kebayang ya Bu Indri, lihat pas tadi Bu Ena share gambar nasi sama ayam, kepikiran ketika dulu waktu sekolah, pengennya tuh makan ayam karena itu favoritku. Tapi waktu itu saya kalau beli makan nggak bisa pulang deh karena ongkos juga itu udah berapa ya Bu Indri? Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Indri, luar biasa. Bu Elis, Bu Pinha, Bu Jubaida ya sudah memberikan respon yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya saya memantik Bapak Ibu dengan pertanyaan itu bukanlah untuk berbicara tentang benar dan salah jawabannya, tetapi bagaimana cara kita berpikir. Oke Bapak Ibu, tolong aware ya dengan voice-nya. Pak Rino, mohon untuk memute ya. Memastikan bahwa voice-nya tidak bocor. Oke, ya mohon maaf ini Pak, saya tolong di Nah, sepertinya ini beliau sedang tidak ada di depan perangkat ya. Oh, terima kasih Pak Rino. Ya, berarti beliau aware ya. Bu Ena tuh panggil-panggil yang bocor ya. Ternyata Pak Rino langsung menutupnya. Terima kasih Pak Rino. Sebenarnya Pak Rino sedang di luar ruangan ya Pak Rino ya? Atau ya, sedang Bu, mencari sinyal? Nyari tempat sholat juga sekalian. Oh, ini teman. Ya udah sholat dulu off cam dulu Pak Rino. Ya, silakan untuk sholat dulu ya, karena sholat asar sudah, tadi sudah berkumandang adzan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, tadi saya memberikan kuis. Sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengoneksikan antara materi tentang modul 1.2 ini tentang nilai dan peran dan cara berpikir dengan cara kerja otak. Oke, nah kita lihat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana penampakan akhirnya jawabannya, maka di sini akan kita lihat bersama.
Nah, Bapak Ibu, harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000 ya. Nah, jika harga ayam bakarnya 15.000 lebih mahal. Ya. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? Jawabannya 3.000. Mengapa 3.000, Bapak Ibu? Apa ada yang keliru dengan hitungan saya? Apakah tadi saya sudah berpikir lebih cepat? Apakah kita berpikir lambat? Ya, seperti apa Bapak Ibu? Apa yang membuat kita keliru hitung? Apakah karena kita ingin cepat menyelesaikan masalah? Ingin cepat menjawab pertanyaan? Apakah ingin saya dikatakan lebih respon ya? Nah, Bapak Ibu, ini jawaban yang bisa kita lihat secara logika ya, Bapak Ibu. Ini pasti di sini ada guru matematika Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu konteksnya. Harga total ayam bakar dan nasi. Harga total ayam bakar dan nasi adalah 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal daripada nasi, maka nah ini Bapak Ibu, ayam bakar dan nasi semuanya menjadi 21.000. Itu ayam bakar dan nasi. Nah, jika harga ayam bakarnya saja 15.000, selisihnya adalah 6.000. 6.000 itu berarti menunjukkan 2 nasi. Berarti 21.000 dikurangi 15.000, nasinya harga 6.000 karena ada 2. Maka jawabannya adalah nasinya harganya 3.000. Berikan aplaus untuk yang bisa mendapatkan jawaban dengan 3.000, atau apakah itu dengan berpikir ataupun tidak dengan cara berpikir. Yang penting coba-coba saja begitu. Oke Bapak Ibu, silakan tunjuk tangan nih yang tadi jawabannya 3.000 ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu responnya. Bapak Ibu, sebenarnya saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk memahami tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana cara kerja otak. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang membuat konsep modul berjudul Nilai dan Peran Guru Penggerak ini kemudian di organisasi menjadi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini Bapak Ibu, ini miskonsepsi yang terjadi pada saat kita cara berpikir, bagaimana cara kerja otak ya. Kita selalu menganggap bahwa orang yang berpikir lambat itu lemot ya. Orang yang berpikir cepat ketika ada pertanyaan langsung dijawab. Nah, itu adalah miskonsepsi. Sebenarnya di konsep materi 1.2 ini, berpikir lambat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses berpikir strategi, kreatif, metakognitif yang melibatkan otak luhur manusia. Bapak Ibu sudah membaca di eksplorasi konsep, melihat di modul ya, tentang cara kerja otak. Bagaimana otak manusia itu di dalamnya ada otak reptil, ada otak luhur ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan otak itu untuk berpikir. Nah, kita perlu berlatih berpikir lambat karena secara alamiah otak kita cenderung berpikir cepat. Nah, seperti tadi Bapak Ibu ya, ketika Ibu Bapak melihat nasi dan bakar ayam, harga nasi dan bakar ayam 21.000, saya tanyakan jika harga nasi dan ayam 15.000, berapakah harga nasi? Jawabannya langsung 6.000 karena berpikirnya adalah 21.000 dikurangi 15.000. Itu adalah Bapak Ibu menjawab dengan tanpa melihat dulu konteks kalimatnya dengan lengkap. Bapak Ibu tadi kan melihat ada kalimat lebih mahal ya. Harga ayam bakar lebih mahal kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu harapannya di sini bahwa Bapak Ibu melalui program guru penggerak ini harapannya bukannya sebagai gelar ya. Gelar yang diberikan ketika Bapak Ibu selesai menyelesaikan program guru penggerak, tetapi harapannya setelah Bapak Ibu ikut seleksi, melalui proses, mengikuti pembekalan. Nah, ini juga merupakan sebuah proses yang membutuhkan pemikiran. Sehingga Bapak Ibu mau mengikuti seleksi dengan proses yang panjang. Sampai sekarang sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Bapak Ibu sudah tergerak sebenarnya. Sudah tergerak untuk ikut mengikuti kegiatan ini. Dan kemudian juga bergerak dan menggerakkan. Sehingga nanti Bapak Ibu sebagai
guru penggerak mampu menumbuhkan, mampu berefleksi dengan menggunakan nilai-nilai dan peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Jadi bukan hanya gelar-gelar saja Bapak Ibu. Bukan hanya gelar ya guru penggerak itu, tapi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa berpindah dari zona nyaman, dari pembiasaan-pembiasaan yang mungkin selama ini dianggapnya sudah fine-fine saja ya, tetapi tidak ada perubahan. Harapan kami dari program guru penggerak ini Bapak Ibu akan tumbuh kembang menjadi pendidik-pendidik yang menuntun, kan? Ingat Bapak Ibu di modul 1.1 ya, menuntun. Bagaimana menuntun itu? Baik. Bapak Ibu, nah ini juga miskonsepsi bahwa nilai dan peran guru penggerak harus dikuasai dan diterapkan secara sempurna saat ini. Tidak Bapak Ibu, perlu proses. Ya, Bapak Ibu perlu belajar modulnya, bagaimana Bapak Ibu tergerak dan bergerak, berelasi, komunikasi, membangun diri sendiri dulu. Jangan buru-buru menggerakkan orang lain Bapak Ibu ya. Bangun dulu dari dalam, ya. Istilahnya apa? Intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Bukan karena Bapak Ibu jadi guru penggerak itu karena dipaksa ya, karena disuruh oleh kepala sekolah, atau karena misalnya Bapak Ibu tuntutannya ingin menjadi pengawas atau ingin menjadi kepala sekolah. Tapi harapannya saya itu mengharapkan Bapak Ibu menjadi guru penggerak itu karena ada motivasi intrinsik. Untuk apa? Untuk pengembangan diri. Oke. Nah ini Bapak Ibu ini ya, Bapak Ibu ada yang bertanya di LMS tentang inovasi ya, tentang inovatif. Apakah nilai inovatif hanya berkaitan dengan kemampuan TIK? Bapak Ibu, nilai inovatif dalam nilai-nilai guru penggerak tidak terkait dengan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komputer atau TIK, melainkan dengan kemampuan berdaya lenting ya. Bisa fleksibel menyesuaikan dengan visi bersama. Berdaya lenting hanya bisa diperoleh oleh guru penggerak jika dia mau keluar dari zona nyaman. Ya, ketika biasanya di kelas itu hanya cukup dengan menggunakan buku paket sebagai salah satu sumber buku ya, hanya menggunakan buku sebagai sumber satu-satunya sumber, tetapi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak tersadar ya, refleksi diri, ternyata di kelas itu memiliki keheterogenan. Siswa kita itu unik, siswa itu bermacam-macam karakternya, minatnya, kesiapan belajarnya, ya. Sehingga kita membutuhkan sebuah strategi, pendekatan, dibutuhkan sebuah aksi yang mungkin lebih bisa memberikan bantuan kepada kebutuhan belajar siswa. Nanti Bapak Ibu di modul 2.1 akan belajar tentang diferensiasi, akan belajar tentang sosial emosional, ya. Nah, bagaimana kita melakukan atau keluar dari zona nyaman? Lakukan perubahan sedikit demi sedikit di kelas, tetapi yang fundamental sehingga menyelesaikan akar masalah. Bukan sekedar membuat program sekolah yang sesat saja, serta berkelanjutan dengan skala perubahan yang semakin lama semakin besar. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bisa keluar dari zona nyaman, sudah mencoba untuk tergerak dan bergerak, maka Bapak Ibu mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata, aksi nyata. Contoh-contoh yang kecil, mungkin Bapak Ibu merubah kebiasaan yang tadinya menciptakan pembelajaran yang biasa saja menjadi yang lebih luar biasa. Dan inovatif itu bukan hanya kemampuan ber-TIK, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru di kelas dengan memanfaatkan bahan ataupun benda-benda yang ada di sekeliling kita. Pada dasarnya Bapak Ibu, struktur modul 1.2 ini terkait dengan bagaimana kita menjadi yang tergerak ya, yaitu memahami bagaimana manusia tergerak. Maksudnya di dalam dunia kita, diri kita, di dalam intern kita. Kemudian juga bagaimana, Bapak Ibu bisa bergerak, memahami bagaimana dan ke arah mana manusia merdeka bergerak ya. Awas Bapak Ibu, di sini manusia bergerak itu, manusia merdeka itu bukan berarti manusia yang bebas melakukan apapun atau yang terlepas dari ikatan apapun, tetapi bagaimana kita bisa mandiri, kita tidak bergantung kepada orang lain. Begitu kan konsep di modul 1.1 Bapak Ibu ya. Merdeka itu bermakna tidak bergantung kepada orang lain, bukan lepas atau bebas melakukan apapun. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menggerakkan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa
menciptakan strategi-strategi yang konsisten, memahami bagaimana menggerakkan, menuntun kekuatan kodrat manusia. Bapak Ibu kan konsep pendidikan KHD bahwa pendidikan itu menuntun. Menuntun dengan apa? Dengan hati, dengan pikiran, dengan cinta, dengan perasaan. Tidak lagi di kelas terjadi hal-hal yang mungkin bisa menyakiti perasaan anak-anak ataupun juga bisa menjadikan kelas-kelas yang chaos ya, kelas-kelas yang tidak bermakna, kelas-kelas yang hanya terjadi interaksi antara guru dan murid saja. Tetapi bagaimana kita menuntun anak-anak untuk menjadikan mereka semakin meningkat kompetensinya, akhlaknya, karakternya, menggunakan pendekatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang tergerak, Bapak Ibu kita berbicara tentang sistem berpikir cepat, sistem berpikir lambat. Makanya tadi Bapak Ibu ya, di kuis matematika itu. Bagaimana juga kita memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kemudian juga tahap tumbuh kembang Pak Aditya di modul 1.2 ini Bapak Ibu berbicara juga tentang wiraga wirama dan juga tentang teori Erikson ya. Kemudian juga Bapak Ibu bergerak kita akan berbicara tentang teori pilihan 10 aksioma, kemudian juga motivasi intrinsik ya. Profil pelajar Pancasila 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian juga Bapak Ibu kita berbicara tentang menggerakkan bagaimana kita berpikir strategis, menguatkan lingkaran pengaruh. Lingkaran pengaruh kita siapa Bapak Ibu kira-kira? Bapak Ibu siapa lingkaran pengaruh kita? Kira-kira siapa? Bu Husnul Khotimah. Silakan. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Lingkaran pengaruh kita sebagai guru, sebagai pendidik, kira-kira siapa? Atau mungkin Bu Husnul HP-nya atau laptopnya itu tersentuh ya? Tersentuh itu reaksinya ya. Mungkin Pak Deka bisa menyampaikan siapa sih lingkaran pengaruh kita Bapak Ibu? Pak Deka, yang terdekat dengan kita. Masih di mute Pak Deka. Oh ya Ibu, lingkaran pengaruh. Yang paling dekat dengan kita siapa? Kalau Kira-kira. ini di sekolah atau gimana Bu? Ya maksudnya yang Bapak itu di lingkungan Bapak siapa kira-kira yang memiliki yang terdekat dengan lingkaran pengaruh Bapak? Yang dekat dengan Bapak siapa kalau di sekolah? Anak didik sih Bu. Siswa. Oke. Bagaimana menguatkan lingkaran pengaruh Bapak sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai guru penggerak nantinya. Oke. Nah, itu juga akan dibicarakan di dalam konsep 1.2 ini tentang menggerakkan. Kemudian juga diagram identitas. Makasih ya Pak Deka ya. Kemudian juga 5 peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan studi agensi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan hanya, nah Bapak Ibu sesuai dengan capaian khusus sesi elaborasi pemahaman modul 1.2 ini, memastikan bahwa Bapak Ibu selama ini sudah melakukan hanya, mungkin Bapak Ibu belum konsisten ya, betul atau betul? Maka perlu Bapak Ibu lebih menguatkan lagi bagaimana menciptakan kondisi ya keteladanan serta pembiasaan yang konsisten dan sistematik dalam menumbuhkan manusia merdeka yang bernilai kebajikan. Ya manusia merdeka itu manusia yang bisa memerintah diri sendiri ya Bapak Ibu, manusia yang mandiri, manusia yang tidak tergantung kepada orang lain. Siapa dia? Anak-anak didik kita. Nah, kemudian juga memahami bahwa program PGP menuntut diri pesertanya sengaja mempraktikkan nilai-nilai guru penggerak melalui peran-peran guru penggerak dan konsisten mengambil makna-makna pembelajaran. Jadi bukan kebetulan, ya bukan kebetulan, tapi bagaimana Bapak Ibu dengan sengaja mempraktikkan nilai-nilai guru penggerak itu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sesi membahas tentang bagaimana manusia tergerak, Bapak Ibu, kita akan berbicara tentang cara kerja otak kita. Oke, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Oke, ini Ibu apa Bapak? Datu Naplanol. Ya, boleh kalau tidak memungkinkan untuk buka video. Ibu Tara, silakan Ibu Tara. Dibuka dulu voice-nya. Silakan Ibu Tara. Iya, Bu. Ya, silakan.
Ada yang ingin disampaikan Ibu Tara? Oh, tidak Bu, tadi raise hand tentang yang ditanya ke Pak Deka. Oh gitu, ya baik. Oke, apa-apa. Ya, tadi mungkin Bu Tara ingin menguatkan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Deka ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tara. Baik Bapak Ibu, disadari atau tidak disadari, proses belajar itu utuh ya. Di dalamnya ada pikiran, perasaan, memori. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya ketika tadi saya melakukan kuis ya matematika, Bapak Ibu juga menyatukan pikiran dan perasaan. Betul tidak tadi? Ketika saya perlihatkan ketika saya perlihatkan dengan ayam bakar yang masih terlihat seger sekali ya. Ditanyakan berapa harga nasi. Bapak Ibu juga dalam pikiran perasaan Bapak Ibu muncul apa? Memori. Muncul rasa lapar ya. Terus pikirannya juga dulu ya saya tuh pernah ingin makan bakar ayam, tetapi pada saat itu saya tidak punya uang. Maka saya merasa sedih pada saat saya melihat gambar bakar ayam dan nasi itu. Bisa jadi kan Bapak Ibu ya? Jadi memori itu pasti akan muncul. Makanya disadari atau tidak, proses belajar itu membutuhkan pikiran, perasaan, dan memori. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tidak bisa melulu hanya seperti kita proses pembelajaran itu tidak hanya seperti kita menuangkan air ke gelas. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pikiran, perasaan, dan memori hadir bersamaan dengan momen dalam hidup seorang manusia. Pendidik perlu percaya bahwa itu semua kemudian berpeluang membuat manusia itu tergerak. Maka pendidik perlu paham hal-hal dalam alam diri manusia yang memungkinkan itu terjadi. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu daftar menjadi guru penggerak, mungkin Bapak Ibu juga itu semua atas motivasi. Ya, atas motivasi. Nggak mungkin deh kebetulan saya lulus. Pasti butuh proses perjuangan. Nah, Bapak Ibu di sini kita berbicara tentang otak manusia. Ya, di dalam otak kita itu ada otak reptil yang memiliki fungsi untuk bertahan hidup. Kemudian juga otak primata yang ini hubungannya dengan gerakan kompleks indera. Kemudian juga ada otak mamalia. Ini hubungannya dengan emosi, sistem limbik. Dan Bapak Ibu di sini ada otak luhur. Kalau digambarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Otak kita itu seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, disinilah adanya otak luhur manusia. Pada saat Bapak Ibu akan mengambil sebuah keputusan, akan mengambil suatu tindakan, apakah kita akan berpikir think fast atau think slow? Ketika Bapak melihat ada nasi dengan goreng ayam, dengan bakar ayam, dengan cerita bahwa harganya 21.000 dengan harga ayam goreng 15.000 lebih mahal. Bapak Ibu mungkin tadi berpikir dengan cara cepat. Ya, think fast. Sehingga yang muncul lapar, ya, sedih, kemudian juga menjawab dengan jawaban 21 dikurangi 15. Itu cara berpikir cepat. Sehingga ketika Bapak Ibu menemukan masalah, maka harapannya kita mencoba menggunakan think slow. Think slow bukan berarti slow think ya. Bukan berarti responnya lama begitu ya. Bukan, tetapi ketika kita mendapatkan informasi apapun, maka kita cerna aksi, reaksi, respon. Kalau kita menggunakan otak mamalia atau otak primata, maka kita seperti kita mendapatkan ancaman atau kita akan menjawab dengan sekilas ya, tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini sudah Bapak Ibu baca ya di eksplorasi konsep. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Nah, dan ini Bapak Ibu, bagian ini satpamnya ya Bapak Ibu. Satpamnya ya, ini diumpamakan sebagai sistem limbik atau amigdala. Bayangkan kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang tidak membuat nyaman. Ketika Bapak Ibu masuk di kelas, ada anak yang kesiangan. Coba, perasaan apa yang muncul pada saat itu? Ayo. Nih Bapak Ibu sudah masuk ke kelas nih, tiba-tiba anak ketuk pintu masuk kesiangan. Nah, ketika Bapak Ibu meresponnya dengan otak mamalia, biasanya bagaimana responnya? Marah, kesel.
Kesel. Terus Bu. bentak. Terus bentak. Kecewa. Itu alami Bapak Ibu. Setiap manusia memiliki otak yang memang fungsinya sama dengan otak mamalia. Marah, kecewa. Nah, kemudian ketika kita menemukan kondisi itu, apakah kita langsung gebrak meja atau nunjuk-nunjuk anak-anak? Duduk kamu. Ya, kemudian kita marah. Bla 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 bla. Akhirnya hampir 1 JP Bapak memarahin anak 1 kelas. Nah, ini pertimbangan yang menggunakan think fast. Tetapi ketika Bapak Ibu menemukan anak-anak dengan permasalahan seperti itu, coba Bapak Ibu aksi, reaksi, respon. Mungkin anak itu kesiangan karena mobilnya mogok. Nanya ya, dulu, Bu. Mungkin anak itu kesiangan karena bangunnya di rumah malam nunggu orang tuanya sakit. Atau mungkin anak itu kesiangan karena tadi mencari sepatu lupa menyimpan. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, bagaimana kita berpikir cepat dan berpikir lambat. Jadi bukan urusan dengan waktu. Cepat itu secepat kilat, bukan. Bukan waktu yang dijadikan patokan dalam berpikir cepat ataupun berpikir lambat. Oke. Begitu ya Pak Abdur ya? Oh iya, kalau selama ini mungkin kita berpikir bahwa berpikir cepat itu memutuskan sesuatu dengan cepat tapi benar ya. Bisa saja cepat tapi salah. Cepat di sini bukan durasi ya. Cepat di sini bukan durasi. Bapak Ibu secara alami otak diprogram untuk mengklasifikasi situasi. Bapak Ibu, apapun yang terjadi di hadapan kita biasanya ancaman atau aman. Ya, ancaman atau aman. Begitu ya Bapak Ibu ya, otak mamalia kita. Kemudian insting bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut ancaman atau bukan. Begitu kan Bapak Ibu, anak tidak mengerjakan tugas. Langsung itu merupakan ancaman bagi saya. Ya, ancaman bagi saya. Kenapa? Karena terkesan kalau saya tidak bisa mendidik anak-anak ya, atau saya tidak bisa memberi anak itu berarti tidak patuh pada saya. Itu ancaman bagi kita. Merasa sebagai ancaman. Maka penting sekali kita berpikir bagaimana berpikir dengan cepat. Bagian batang otak atau otak reptil, sistem limbik, otak mamalia diprogram untuk mengkonservasi energi. Ya, autopilot atau otomatisasi. Mendadak begitu, responnya cepat sekali. Karena jalurnya juga Bapak Ibu aksi reaksi. Ketika ada anak yang di kelas misalnya jatuh ya, reaksi kita biasanya menjerit atau misalnya itu marah ataupun apa ya. Tetapi kalau kita yang menggunakan thinking slow, maka kita tidak akan melakukan hal itu. Tapi kita akan bersabar dulu dan melihat masalahnya. Kenapa terjadi seperti itu. Dan di sekolah, di kelas terutama jika ada hal-hal yang mungkin terjadi pada anak-anak, kita tidak cepat bertindak ya. Bertindak dengan gegabah. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tidak langsung melakukan aksi reaksi, tetapi kita aksi reaksi dan respon. Karena di situ ada pilihan dan putusan sadar. Bagian otak luhur ya Bapak Ibu tadi, otak luhur manusia ya. Untuk berpikir strategis, kreatif, metakognitif merupakan kekuatan yang juga sekaligus merupakan masalah karena memakan banyak energi. Betul banyak memakan energi. Contoh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu disuruh menganalisis, pasti Bapak Ibu membutuhkan energi yang lebih banyak, begitu kan? Ya. Energi yang lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin perlihatkan sebuah tontonan. Bapak Ibu bisa melihat jalan tidak ini Udah jalan Bu? Belum Bu, belum jalan Bu. Saya stop aja ini. Saya stop aja. Oke. Saya buka manual. Tadi juga sama. Waktu di kelas pertama saya menampilkan juga, Bu tidak ini ya, tidak jalan videonya. Saya buka di sini aja melalui manual. Oke, perhatikan Bapak Ibu pelajaran apa dari video ini ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, saya ulangi lagi. Perhatikan Bapak Ibu dari awal ya. Bukan berlindung.
Silakan Bapak Ibu, ada yang memberikan komentar nih Bu Heni, senyum-senyum nih Bu Heni, ada apa dengan senyuman Bu Heni Ferdina? Silakan untuk memberikan komentar terhadap video yang Ibu tonton tadi. 2 orang polisi nih, yang satu sedang nonton HP, terus yang satu pegang apa? Belimbing mulu ya? Iya, belimbing mulu, Bu. Disuapin tuh temannya. Ya, bagaimana respon dia? Bu Heni silakan. Sepertinya tidak fokus, Bu. Ya? Tidak fokus. Nggak fokus? Ya. Tapi setelah itu? Ya, setelah itu akhirnya menyadari kalau yang dimakan itu tidak seperti yang dibayangkan, manis, ternyata asam. Padahal dia melihat kelakuan temannya itu kok memakan kayak yang manis ya gitu ya. Yang mau ngejailin tapi malah di-prank ya. Oke, Bu. Iya, betul. Silakan Bu Nani menambahkan nih Bu Heni. Terima kasih Bu Heni. Ya, sama-sama Ibu Ena. Ya, Bu Nani silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya Ibu. Awalnya ya seperti Ibu tadi itu mau ngerjain tanpa dikerjain. Kok dia makan nggak ini ya, gitu, nggak asem ya, cobalah gitu. Pak saat dia makan ternyata di luar dugaan ekspektasi asemnya, jadi sama-sama ketawa gitu. Endingnya mau ngerjain tapi dikerjain. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nani. Ini Bu Lovita ingin menambahkan, sebenarnya saya penasaran nih dengan cerita tadi. Oke, ini kita sedang bercerita tentang berpikir cepat dan berpikir lambat ya. Oke, Bu Lovita silakan. Bu Lovita. Bu Lovita, silakan. Suaranya tidak ada Bu Lovita. Suara saya terdengar Bu. Nah, sekarang agak silakan Bu Lovita. Oke. Begini Bu, kalau dari pandangan saya tadi, kalau yang dihubungkan dengan berpikir cepat dengan berpikir lambat, kalau yang polisi yang main HP tadi justru saya pikir dia sudah berpikir secara lambat. Karena kalau dia berpikir secara cepat, otomatis dia udah ngerasa asem kan. Cuman dia mikir lagi, oh saya dikerjain balik lah gitu kan. Jadi dia mencerna dulu nih gitu. Jadi walaupun dia sambil sibuk, tapi temennya dia pikir kok itu asem, kok enak banget. Terus dia coba ternyata, waduh asem, berarti kan ya itu tadi Bu, dia kena prank. Jadi bapak yang awalnya mau dijaili itu dia berpikirnya lambat dulu gitu. Jadi dicerna dulu sama dia gitu. Jadi si Pak polisi gendut itu Bu Lovita ya malah bikin strategi ya. Karena dia berpikir dulu nih, enak aja nih gitu kan, mau dikerjain balik ya, nih Bu Lovita nih. Oke, terima kasih. Nanti ya Putria nanti ya untuk pertanyaan berikutnya. Jadi intinya Bapak Ibu, si Pak polisi yang sedang nonton HP sebenarnya dia tahu temennya itu ngerjain ya. Tapi kenapa dia tenang-tenang aja gitu? Terkesan bahwa dia itu ketika disuapin enak gitu, padahal itu asamnya nggak ketulungan itu, ya pinginnya itu pasti membuangnya, tetapi dia tahan ya. Nah seperti itulah juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada permasalahan di sekolah, ketika ada permasalahan di masyarakat, berpikirlah dengan cara lambat, ya. Tidak langsung merespon dengan langsung. Kalau mungkin Pak polisi yang pegang HP itu orangnya yang menggunakan otak mamalia, itu pasti disemburlah kepala polisi itu ya, macam-macam kamu ya. Seperti kita di kelas ya, ada anak kesiangan langsung marah-marah. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas langsung disuruh keluar sambil diberikan hukuman untuk lari-lari di 3 keliling di lapangan. Apa hubungannya? Nah itu Bapak Ibu, itu kenangan masa lalu ya yang sangat pahit sekali pada saat kita sedang belajar. Saya nih terutama yang kelahiran tahun 60-an itu merasakan seperti itu ya. Dan di zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Konsep pendidikan filosofi KHD, bagaimana kita menjadikan anak-anak seperti anak-anak kita sendiri. Bagaimana filosofi KHD bahwa pendidikan itu menuntun ya. Menuntun ke kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Pada dasarnya pendidikan itu sedang memanusiakan manusia. Nah, dengan cara berpikir lambat inilah kita sedang mencoba untuk memanusiakan manusia. Bagaimana Bapak Ibu peka di kelas. Bagaimana Bapak Ibu tidak mudah, tidak cepat marah. Tidak mudah cepat terpancing dengan omongan teman-teman lain. Allah, Pak Abdul Rahim mentang-mentang jadi CGP sekarang. Sok sibuk gimana Pak Abdul Rahim
akan memberikan respon kepada teman yang berkata seperti itu. Pak Abdul Rahim, Bapak tuh sok sibuk banget ya, mentang-mentang jadi CGP. Gimana tuh responnya Pak Abdul kira-kira kalau menemukan teman seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Untuk sampai saat ini sih belum ada dan mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada, iya. Tapi sempat ada yang bercanda juga. Kebetulan beliau salah satu yang memotivasi saya, Bu. Saya lanjut senyum saja, tapi dalam hati saya dalam hati saya akan buktikan bahwa apa yang saya dapatkan, saya pelajari itu bisa saya implementasikan ke siswa untuk membuktikan eksistensi saya sendiri. Mungkin itu Ibu. Oke, SSB ya Pak Abdul Rahim, senyum sabar buktikan. Oke, senyum sabar buktikan. Begitu juga Bapak Ibu. Inilah waktunya Bapak Ibu untuk merespon dengan cara yang benar, yang bijak, menggunakan otak luhur tadi. Otak luhur Bapak Ibu, bukan otak mamalia. Marah, kecewa, sedih itu ada Bapak Ibu semua, hanya bagaimana kita memanage perasaan-perasaan emosi itu untuk tidak menjadi satu cara untuk menyakiti orang lain, salah satu cara untuk menjatuhkan orang lain, karena pada dasarnya setiap manusia memiliki 6 emosi dasar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga suka baca tuh tentang emosi. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman semua. Oke. Jadi kita gunakan cara berpikir lambat, bukan durasi waktu, tetapi aksi, reaksi, kemudian proses ya. Malah maju lagi nih, maaf Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, inilah pelajaran dalam menerapkan thinking slow. Ya, nah ini penelitian neuroscience bahwa pengambilan keputusan dimulai dari bagian otak yang mengelola emosi, yaitu otak mamalia. Suaranya tidak terdengar. Iya, hilang kayaknya ya suaranya. Putus. Kayaknya sinyal ya Ibu itu ya. Bapak Ibu mohon maaf, saya terlempar karena mati lampu. Maka otak saya thinking slow. Saya tenang, saya lihat AC ke atas ternyata mati. Oh ternyata ini mati lampu. Dan saya thinking slow. Tidak lantas panik, tidak lantas saya marah, menyalahkan PLN dan sebagainya, tetapi langsung saya cari data dan langsung saya masuk kembali ke ruangan ini. Nah ini Bapak Ibu praktiknya ya. Jadi pada saat kita menemukan masalah, tidak langsung berpikir negatif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang sudah terlihat lagi ya. Tadi terlihat Bapak Ibu saya menghilang ya. Nah itulah Bapak Ibu, kita menggunakan daring ya seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan hal-hal di luar kendali kita, maka tadi Pak Abdul Rahim mengatakan SSB, ya sabar, senyumin, ya kemudian buktikan. Boleh dijogetin kok.
Oke, lanjut Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita berpikir lambat? Nah, inilah Bapak Ibu, ibarat kita naik pada eskalator yang turun, ya. Kita naik tapi eskalatornya turun, membutuhkan energi. Ketika ada masalah di sekolah yang berhubungan dengan anak-anak, yang melibatkan mungkin lingkungan dan sebagainya, ada anak tawuran nih Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berpikirlah dengan lambat dan upayakan untuk bisa menyelesaikan dengan pikiran yang tenang, pikiran yang jernih, ya, tidak menyalahkan, apalagi Bapak Ibu misalnya menjas ya bahwa ini adalah kesalahan si A, ini kesalahan B, tapi bagaimana kita mencari solusi dengan baik, mencari solusi dengan cara bijaksana, menggunakan otak luhur. Nah, Bapak Ibu, cara melatihnya yaitu dengan cara terus melatih pikiran kita. Oke, Bapak Ibu, manusia tergerak oleh peristiwa atau momen atau suasana dan proses. Jadi penting untuk menyajikan peristiwa momen yang memungkinkan anak belajar mengolah yang tergerak dalam dirinya mereka. Cipta, rasa, dan karsa, Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu baca ya bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Bapak Ibu masuk ke kelas, tentunya Bapak Ibu melakukan perencanaan, menyiapkan pelaksanaan, dan bagaimana melakukan tindakan-tindakan di kelas. Bagaimana kita menciptakan kondisi sekolah yang menciptakan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu bagaimana sebagai pendidik bisa menjadi model untuk anak-anak didik kita. Bagaimana kita menerapkan P ya, P5 itu Bapak Ibu ya, atau P3 profil pelajar Pancasila itu dalam bentuk dimensi yang diterapkan dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran, dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah. Makanya muncullah pembiasaan atau yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, seperti halnya juga di konsep filosofi tentang seorang petani ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi rabuk dan air, memusnahkan alat-alat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Bagaimana kita menciptakan kondisi di kelas kita. Nah, Bapak Ibu ini kondisi anak-anak kita di usia TK, PAUD, SD. Kan di sini ada guru TK, guru PAUD, guru SD, ada guru SMP, ada guru SMA ya, tentunya di sini posisi anak-anak didik kita dalam kondisi bagaimana mereka dalam posisi menguatkannya, dan di posisi usia SD, SMP, SMA ini bagaimana kita menguatkan wiramanya. Nah ini Bapak Ibu ya, jika anak-anak yang tumbuh kembang ya, ini berdasarkan konsep psikososial ya Bapak Ibu, anak-anak yang ada di bawah usia 5 tahun ya, bagaimana dia memiliki harapan. Ketika kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, maka menciptakan ketidakpercayaan. Pada saat kita menjustis anak, memperlakukan anak-anak tidak sesuai dengan harapannya, maka muncul anak-anak yang rendah diri, anak-anak yang selalu merasa dia itu bersalah, anak-anak yang inferioritas, tetapi harapan kita menjadi anak-anak yang produktif, yang identitas tidak memiliki kebingungan ya sebagai berperan sebagai siapa. Kemudian juga Bapak Ibu bagaimana kita menciptakan cinta, loyalitas, kompeten ya pada anak-anak kita yang usia-usia yang perlu lebih kita kuatkan ya. Makanya mendidik itu menuntun dengan seperti apa? Mencintai dengan penuh hati. Bagaimana kalau anak-anak kita diperlakukan oleh gurunya tidak baik, maka perasaan kita juga akan kecewa. Seperti itulah juga pada saat kita memperlakukan anak-anak kita tidak sesuai dengan konsep pendidikan bahwa mendidik itu adalah menuntun. Nah ini Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia, saya kira tidak perlu saya jabarkan lebih dalam. Dan ini Bapak Ibu konsep Pak Nadiem Karim tentang bagaimana kita membuat sebuah perubahan ya, perubahan transformasional ya. Pasti ada kritik, pasti ada ketidakpuasan, tetapi kita tetap ketika mengambil keputusan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid atau tidak. Itulah yang perlu kita kuatkan sebagai pendidik. Beban dan amanah pemimpin pembelajaran tentunya sangat berat. Bapak Ibu ini ya kisah tentang gajah yang terbelenggu. Ini daerah mana Bapak Ibu? Kira-kira kalau yang suka ada tempat seperti ini, daerah Lampung kan?
Ketika gajah-gajah itu kakinya dikerangkeng, diberi besi ya, maka walaupun dia sudah dibebaskan, dibuka besinya, dibuka rantainya, tapi tetap dia tidak akan jauh berjalan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa padahal dia sudah dibebaskan, sudah dibuka tuh si gelang besinya, tapi kenapa dia tetap diam di situ? Tidak lantas pergi ke hutan, tidak kan? Kenapa? Kira-kira ada yang bisa memberikan penjelasan? Silakan Bu Yuliani. Karena dia sudah tergantung dengan lingkungan situ. Tergantung. Iya. Jadi dia lebih tergantung kepada si pawang. Iya. Ya, tergantung. Iya. Dia tidak bisa merasakan kebebasan. Iya. Ya. Nah, seperti itulah kita, Bapak Ibu. Ingin merdeka tapi diberi kemerdekaan nggak merdeka-merdeka gitu ya. Membuat perangkat harus lihat punya orang lain, seperti itulah membuat rancangan penilaian harus melihat punya orang lain. Kan kita memerdeka, tetapi selama ini kita tidak mau lepas dari kerangkeng itu ya. Nah, tidak seperti itu. Makanya kita berbicara tentang merdeka belajar atau belajar merdeka. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Maaf, ada gangguan teknis Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana manusia merdeka bergerak. Siapa? Kita Bapak Ibu. Nah, ini ingat kembali ke konsep pengajaran dan pendidikan Bapak Ibu. Tujuan dari pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Siapa kita? Gitu ya Bapak Ibu. Nah, makanya manusia merdeka, manusia yang berbudi pekerti. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, berpribadi, yang dapat memerintah dan menguasai diri sendiri. Menguasai, ada yang di-highlight ya Bapak Ibu ya, dan merdeka. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita sudah banyak menguatkan konsep pendidikan ya. Harapannya bahwa pendidikan itu akan membentuk keselamatan atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Di mana di sini digambarkan seperti piramid ini Bapak Ibu. Memuncak ya ke atas ya, bagaimana relasi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Di keselamatan ini akan tercipta, kebahagiaan ini akan tercipta jika ada koneksi ya kepada Sang Maha Pencipta dan juga kepada diri sendiri dan juga kepada sesama dan alam semesta. Bagaimana kita mengkontribusikan dalam lingkungan, baik itu keluarga, kelas, sekolah, lokal, nasional, atau regional dan global. Karena pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa kemerdekaan itu adalah secara lahir dan batin. Nah, ini Bapak Ibu tentang 10 aksioma terkait pilihan konsep Glasser ya Bapak Ibu ya. Untuk membantu mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan diri kita yang merdeka. Nah, satu-satunya orang yang perilakunya dapat kita kendalikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Hanya diri kita sendiri. Yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi. Semua masalah psikologis yang bertahan lama adalah relasi hubungan. Makanya di nilai peran guru penggerak itu ada keterampilan untuk berkolaborasi. Adanya di dalamnya ada relasi hubungan. Ya. Kemudian juga masalah relasi selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Buktikan Bapak Ibu. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini juga karena sebuah hubungan, sebuah relasi dalam program guru penggerak. Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan sekarang. Buktinya tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat sesuatu langsung pikirannya ke masa yang lalu. Tetapi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jadikan hal yang sudah terjadi sebagai pelajaran dan ambil hal-hal yang positifnya. Kita kadang-kala melihat pada masa saat belajar di SD SMP, saya pernah kecewa dengan guru A. Saya pernah sakit hati oleh guru B. Saya pernah diperlakukan tidak adil. Nah, harapan saya Bapak Ibu tidak akan menjiplak jejak-jejak dari
hal-hal yang negatif. Oke? Apa yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan keadaan sekarang. Apa yang Bapak Ibu ciptakan di kelas maka akan direkam oleh anak-anak 10-20 tahun yang akan datang. Berbicara tentang materi Bapak Ibu, hanya berapa persen yang mereka ingat. Tetapi cara Bapak Ibu memperlakukan Bapak Ibu kepada anak-anak itulah yang akan terekam pada diri masing-masing anak. Oke? Nah, kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita dengan cara memuaskan gambaran yang kita anggap sebagai realitas, ya. Nah, begitu Bapak Ibu, yang kita lakukan hanyalah berperilaku. Setiap perilaku terdiri dari 4 komponen, tindakan, pemikiran, perasaan, dan psikologis. Setiap perilaku adalah buah dari pikiran. Kita memiliki kontrol langsung atas komponen tindakan dan pemikiran. Kita dapat mengontrol komponen perasaan dan psikologis. Secara tidak langsung, lewat cara kita memilih komponen tindakan dan pemikiran tadi. Nah, Bapak Ibu, terus fokus pada apa yang kita lakukan. Tidak berfokus kepada hal yang tidak kita lakukan. Nah, Bapak Ibu ini ya, manusia merdeka itu sebenarnya adalah tidak terperintah, menegakkan dirinya, mengatur perilaku kehidupannya, mengatur tertibnya perhubungan. Maksudnya tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Ikatan yang kuat, ya. Penting melakukan kolaborasi. Bapak Ibu, teori pilihan mengajak kita untuk terus berlatih. Fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Menghindari 7 kebiasaan buruk Bapak Ibu. Oke, mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, mengancam, menghukum, menyuap untuk mengendalikan orang lain. Mengkritik tapi untuk mengendalikan orang lain. Mengkritik bukan konstruktif yang membangun. Ini yang harus dijauhi. Boleh mengkritik, tapi mengkritiknya mengkritik yang membangun. Yang memberikan motivasi. Ada mengkritik membangun, ada. Kalau sekarang kebanyakannya kritiknya kritik yang lebih menjatuhkan. Nah, ini harus penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita cara berpikir lambat. Menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain. Mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, menegosiasikan perbedaan. Menghindari membuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Bersabar. Tadi kata Pak Abdul juga. BES, senyum, sabar, buktikan. Itu ya Bapak Ibu kuncinya. Bapak Ibu, ini motivasi intrinsik. Pendidik perlu fokus menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan anak untuk menguatkan dan menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak. Jadi bukan paksaan, bukan hukuman, bukan perintah, tetapi bagaimana membangun kesadaran diri anak-anak didik kita. Bapak Ibu, nanti kita belajar institusi ya di modul 1.4. Kemudian harapannya anak senantiasa merasa kompeten dan saling berhubung dan otonom. Pak Ibu, nah inilah melalui ini perahunya, ini alatnya. Untuk apa? Untuk bagaimana kita membangun anak-anak berprofil pelajar Pancasila. Inilah alatnya Bapak Ibu. Nah, dengan 6 dimensi ini harapannya ada perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak didik kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita berbicara tentang nilai ya? Pentingkah kita memiliki nilai dan peran? Apa yang membuat guru penggerak penting untuk memiliki nilai-nilai dan peran tersebut? Apakah guru-guru yang bergerak tapi dia tidak ikut guru penggerak dinamakan dengan guru penggerak? Ada pertanyaan seperti itu Bapak Ibu ya. Terpenting Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu mau guru penggerak atau tidak, ketika Bapak Ibu berpihak pada murid, selalu reflektif, berkolaboratif, berinovatif dan mandiri, itu sebenarnya mereka adalah guru-guru yang bergerak, guru-guru penggerak ya. Tadi saya katakan bahwa PGP itu bukan label, tapi bagaimana aksi nyatanya Bapak Ibu. Bagaimana kualitas kinerja ya, bergeser dari dorongan eksternal menuju internal, melakukan refleksi. Kemudian juga bagaimana bergeser dari ketidakjelasan, kekaburan menuju kejelasan. Mandiri Bapak Ibu, apa-apa tidak bergantung kepada orang lain, merdeka ya Bapak Ibu. Kemudian juga bergeser dari laku terisolasi menuju laku yang saling berhubungan, yang biasanya tadinya sendiri di sekolah, yang tadinya biasanya lebih ego, tiba-tiba setelah menjadi guru penggerak lebih suka berkolaboratif ya. Bergeser dari egosentris sempit menuju alternatif luas, biasanya guru-guru yang seperti ini selalu inovatif, menciptakan sesuatu yang baru. Tadi dikatakan bahwa inovatif itu tidak berhubungan dengan
IT atau TIK, tapi bagaimana dia menciptakan kelas-kelas yang aman, nyaman, dan mengasihkan pada anak-anak, ramah anak Bapak Ibu ya. Nah kemudian juga Bapak Ibu di sini juga harus dikuatkan tentang keterampilan sosial emosional. Bapak Ibu akan dikuatkan materi ini di modul 2.2. Bagaimana Bapak Ibu memiliki kesadaran diri, mampu mengelola diri dengan pengelolaan diri atau manajemen diri. Bagaimana Bapak Ibu juga sadar diri, sehingga ketika Bapak Ibu berada di lingkungan sekolah, bagaimana berkesadaran sosial, dan bagaimana menerapkan itu kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu anak-anaknya ingin peka, kalau Bapak Ibu anak-anaknya ingin punya kesadaran sosial, maka minimalnya Bapak Ibu sudah bisa memberikan contoh, ya, keteladanan. Kemudian juga bagaimana Bapak Ibu memiliki keterampilan berrelasi, berhubungan. Berhubungan apa? Berhubungan dengan siapapun, berkolaborasi melalui komunitas pembelajaran, melalui MGMP, KKG, atau yang lainnya. Nah, Bapak Ibu di sini juga bagaimana kita pengambilan keputusan ini yang beretika dan bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, ini 4 kebiasaan ya pemimpin pembelajaran. Ada yang bertanya di LMS ya tentang pemimpin pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kita dengan menerapkan anchor-nya di sini Bapak Ibu, nilai ya, nilai, kemudian kompetensi sosial emosional dan pengambilan keputusan. Akhirnya disinilah kita bisa berpikir sistem, strategi, memahami perubahan, berpikir aset. Ini di modul 3 nanti Bapak Ibu kan bedah lebih dalam. Kemudian membangun keselarasan atau koherensi. Nah, Bapak Ibu, PPGP desain untuk menumbuhkan para penggerak yang mampu menyelaraskan perubahan positif dan diproyeksikan sebagai pemimpin dan ekosistemnya di masing-masing. Ya, karena guru penggerak juga diberi peluang untuk menjadi pengawas dan juga kepala sekolah. Tapi tidak berarti bahwa Bapak Ibu merasa bahwa kalau tidak masuk guru penggerak, kalau tidak mau jadi kepala sekolah, tidak mau jadi pengawas, nggak usah ikut guru penggerak. Itu pemahaman yang salah ya Bapak Ibu. Diharapkannya Bapak Ibu melalui program guru penggerak ini ada kematangan moral, emosional, spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik, yaitu untuk kepala sekolah. Dan ini Bapak Ibu ya indikatornya sangat banyak sekali. Oke Bapak Ibu, kita lanjut karena waktunya sudah sangat mepet juga ya Bapak Ibu ya. Ini bagaimana kita menggerakkan? Ya, kita selesaikan dulu Bapak Ibu ya, nanti kita ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Menggerakkan yaitu menuntun kekuatan kodrat manusia yang merdeka. Ini digambarkan seperti gunung es ini Bapak Ibu ya, diagram gunung es. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang kita lihat, kebiasaan perilaku itu hanya 12%. Di dalam tambah pandangan kita, yang kita sadari sebenarnya anak-anak itu yang terlihat hanya 12%. Di bawah itu sebenarnya ada 88%. Apa ini Bapak Ibu? Pola pikir, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai ada di sini Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga kompetensi ada di sini yang belum diasah. Ya, yang nampak di atas itu hanya 12%. Dan hal apa yang membentuknya juga Bapak Ibu karakter ini yaitu lingkungan. Jadi yang terlihat di sini hanya 12%, di dalam 88%, kemudian juga lingkungan ikut membangun, maka terbentuklah karakter itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pengkondisian pembiasaan Bapak Ibu sebagai pendidik menjadi teladan ya dan konsisten ya. Kemudian juga Bapak Ibu bagaimana sistem atau aturan yang konsisten. Jadi tidak cukup hanya karena ketika jadi CGP wah luar biasa di sekolahnya tiba-tiba ada perubahan. Udah lulus. Kembali ke laptop Bapak Ibu. Tidak seperti itu saya yakin. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Dengan inilah kita akan membentuk karakter-karakter anak didik kita. Dengan menggunakan 6 dimensi ini ya, profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, peran guru penggerak, Bapak Ibu bagaimana menggerakkan ya. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan anak-anak atau Bapak Ibu menciptakan kelas-kelas yang berpihak pada murid ya. Kemudian juga Bapak Ibu sebagai coach ya. Coach bagi guru lain. Ini di modul 2.3 nanti akan lebih didalami. Bagaimana Bapak Ibu dapat mendorong kolaborasi baik di komunitas maupun di lingkungan sekolah yang biasanya
TK, di SD itu ada KKG ya Bapak Ibu ya. Ataupun melalui komunitas belajar. Mewujudkan kepemimpinan murid itu juga salah satu peran ya sebagai guru penggerak. Kemudian juga penggerak komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu harapannya di sini ada harapan, semangat dan antusias. Nanti juga Bapak Ibu akan lebih mendalami tentang inquiry apresiatif dan atau konsep bagja ya. Oke Bapak Ibu, nah ini harapannya melalui kegiatan di program guru penggerak ini bagaimana kita memiliki lingkaran pengaruh diri sendiri, kemudian untuk orang lain, untuk institusi dan untuk lingkungan masyarakat. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana relasi, komunikasi, kolaborasi dan kontribusi. Makanya ada nilai dan peran Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak difusi inovasinya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba untuk merubah sesuatu yang mungkin kata Ibu susah, berat, ya. Tapi saya yakin dengan kolaborasi maka akan menghasilkan sesuatu yang kita cita-citakan. Setidaknya mungkin di awal Bapak Ibu mendapatkan respon yang sangat baik, tetapi di akhirnya misalnya tidak sesuai dengan harapan. Itu tidak jadi masalah Bapak Ibu. Setidaknya Bapak Ibu sudah bisa menggerakkan, ya. Oke Bapak Ibu, saya berikan waktu 5 menit ya, tidak terlalu lama untuk bertanya jawab, supaya tidak terlalu sore. Silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan, atau mungkin pertanyaan di LMS-nya belum terjawab, Bu Ena. Oke Pak Abdul Rahim, silakan kita berbagi praktik baik, kita diskusikan bersama, mungkin ada hal-hal yang perlu penguatan kembali yang belum terjawab melalui presentasi tadi. Silakan Pak Abdul, kemudian Ibu Nani ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini berkenan pertanyaan saya di LMS Ibu. Iya. Ya kadang saya atau rekan lain ketika kami sedang diskusi ini seringkali mendiskusikan permasalahan yang ada di anak atau di murid Ibu, baik itu dalam pembelajaran ataupun di lingkungan sekolah, mungkin tentang masalah-masalah mereka selama pembelajaran atau penguasaan materi ataupun sikap dan karakter yang tadi seperti Ibu bilang tadi tidak bisa kita arahkan. Ini kadang-kadang sangat menjadi beban bagi saya ataupun rekan-rekan Ibu. Kok si anak nggak bisa berubah, kok sampai sejauh ini perilakunya masih seperti ini gitu Bu. Itu kadang-kadang bisa bikin down sampai putus asa Ibu. Mungkin Ibu punya saran atau masukan bagaimana untuk menghadapi anak yang seperti ini atau menghadapi diri kami sendiri Ibu supaya bisa terus bersabar untuk memotivasi anak-anak yang memang sepertinya tidak bisa kami ubah. Mungkin itu Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan nih, ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim tadi. Bagaimana sih kita tuh begitu berat ya ketika menghadapi anak-anak, apalagi di zaman sekarang ya Pak Abdul ya. Bagaimana sih kita merubah perilaku anak yang negatif ya, yang negatif tentunya. Kira-kira ini ada tips nih nggak dari teman-teman yang lainnya? Saya pernah mengalami nih masalah seperti apa yang dirasakan oleh Pak Abdul Rahim. Tapi saya sudah mencoba dengan menggunakan taktik ini, silakan. Ada yang punya pengalaman, silakan. Bu Nani barangkali akan mencoba untuk berbagi nih sama Pak Abdul Rahim. Apa yang dirasakan Bu Nani selama ini mungkin menghadapi anak-anak? Bu Nani mengajar di jenjang atau di fase mana? SD. SD, ya. AB ya. ABC, ABC ya? Ya. Fase, ya. Fase BC ya? Oke. Iya, fase B, Bu. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini kalau Pak saya menanggapi dulu ya dengan Pak ya. Abdul Rahim ya. Silakan. Kalau saya gini Pak, karena saya ngajarnya di kelas rendah ya, jadi anak itu kita ini ya Bu, kita dari ke belakang bentar dulu itu saya mengajarnya metodenya marah gitu. Jadi kalau kita setelah mengikuti CGP ini marahnya itu agak berubah Ibu. Ya, yang tadinya cuman pokoknya anak tuh diam aja, tenang, kelas tuh tenang gitu. Sekarang itu orientasinya ke siswa, jadi ke murid, jadi mulai tenang. Jadi, nah setelah saya mengikuti teman-teman yang ada CGP itu, kita orientasinya ke murid, cuman ada tanggapan Bu gitu. Yang biasanya cuman kalau ribut, kan ributnya kita beraktivitas tuh ya dengan
semua kegiatan kita misalnya gini, kita buat kegiatan apa, kita menempel, otomatis anak itu ikut tuh dengan gerakan kita ya, dengan apa yang kita lakukan, enggak yang hanya mencatat gitu. Tapi dampaknya ada Ibu setelah kita melakukan kegiatan itu. Banyak ada sebagian guru yang model lama gitu ya. Ini maaf guru yang model apa ya, yang kayak usianya lebih tua gitu. Mereka nggak seneng gitu loh dengan hiruk pikuknya gitu. Karena itu jadi masalah sendiri gitu. Kadang-kadang, ih apa sih mengajar kok kayak bermain gitu. Kalau main tuh nggak di kelas. Nah itu kan kadang-kadang itu menjadi pertanyaan saya. Gitu. Jadi kita sebagai kita sudah mencoba nih, anak senang, anak happy, tapi kok kayak gitu. Jadi masih apa ya, orientasi ke siswanya itu masih kurang. Jadi saya juga agak yang gimana gitu kalau kita ke orientasinya ke guru yang lebih senior. Jadi kan itu yang jadi pelajaran buat saya sih, gimana saya bisa mengajak mereka untuk nggak mengikuti, setidaknya kita ke siswa gitu, kita nggak harus yang mencatat, nggak harus yang anak yang harus matematika harus sekian, enggak. Saya orientasinya anak senang, anak ngerti dengan karakter berbeda, itu orientasi saya. Tapi kan itu masalahnya saya Bu, yang saya menanggapi Bapak ini sama yang masalah saya itu sebenarnya sama gitu. Yang kalau menanggapi Bapak ini kan tingkah laku ya, kalau kita mau kita lihat contoh kitanya baik enggak gitu. Kalau misalnya minimal kita datang tuh senyum, pasti anak ngikutin. Nggak ada kita datang anak ngebetut, nggak mungkin gitu. Kalau yang kalau saya anak telat gitu, saya selalu gini, kenapa Neng telat? Ini Bu, tadi gini, namanya enak sedih ya. Tadi papanya ngantrinya telat, papanya Jumat, ya udah nggak apa-apa. Itu saya segitu, jadi nggak yang tempo dulu itu saya yang langsung telat gitu. Jadi sekarang honestly nggak kayak gitu, nggak. Thinking fast ya. Sekarang udah honestly nggak. Minimal tingkah laku kita dulu deh gitu. Kalau anak itu kalau gurunya baik, gurunya udah good deh, pasti anaknya ngikutin tuh. Minimal gini, ketika sampai kacamata ya gitu, anak saya gini, Ibu Nani pakai kacamata ya, keren loh kacamatanya, itu dulu gitu. Jadi ini kacamata itu bukan buat mainan, bukan yang buat fashion, tapi ini emang kebutuhan. Tapi mereka ngelihatnya, Ibu cantik deh pakai kacamata gitu. Jadi udah anak itu pasti interest sendiri gitu ke kitanya. Iya. Oke, satu poin ya Bu Nani, mungkin kedekatan ya. Kedekatan secara emosional harus terbangun. Oke, baik, terima kasih. Ini ada Bu Nadia tadi, saya lihat Bu Nadia. Silakan Bu Nadia, mungkin ingin menambahkan nih. Oke, silakan Bu Nadia. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Nah, izin menanggapi dari Bapak Abdul Rahim. Saya punya 3 terapan Ibu. Kenali. Oke, siap. Oke, yang pertama yaitu kenali peserta didik kita, dekati dia, lalu komunikasi dengan baik dengan orang tua. Yang ketiga yaitu doakan. Aduh, keren banget. Oke. Yang pertama Ibu seperti ini. Kenapa kita harus kenali? Tadi kan kata Pak Abdul Rahim bahwasannya kita tuh dengan era zaman sekarang, zaman ini ya Bu, Z ya Bu. Dengan generasi Z, anak zaman sekarang dengan ruang lingkup, dengan di era digital yang luar biasa gitu. Terkadang kita sebagai guru belum bisa kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi terkadang di luar nalar kita gitu. Coba kita kan guru itu bermainnya dengan hati ya Bu. Seperti itu. Jadi kenali anak tersebut gitu. Kenali, dekati dia dengan hati kita gitu. Satu. Yang kedua, jika anak tersebut memang ada sulit untuk kita kendalikan, coba kita perdalam, kita komunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Kenapa sih anak ini seperti itu gitu? Kita cari tahu gitu. Pasti Bu, suatu anak itu pasti ada hal yang kita nggak tahu, yang kita hanya sekedar beberapa jam bersama mereka gitu. Dan yang terakhir, pernahkah kita sebagai guru menyelipkan doa untuk murid-murid kita? Jadi ya pesan yang terakhir, karena ini saya pernah belajar dulu, saya diamanatkan dari guru besar saya. Jadi setiap kita menjadi penjadi pendidik, kita hanya perantara penyampai ilmu untuk anak-anak didik kita. Semuanya yang memberikan ilmu itu Allah ya, yang menciptakan kita. Jadi kita hanya perantara, selipkanlah doa untuk
murid-murid kita. Jika kita tidak tahu nanti sukses mereka kapan. Iya. Mungkin anak yang SD sekarang dengan daya talarnya hanya mungkin slow thinking gitu ya, atau slow ya. Nanti di SMP belum, atau di SMA kita tidak tahu gitu. Yang terpenting kita selalu doakan yang terbaik dan jadi contoh yang terbaik buat peserta didik kita. Cukup sekian Ibu. Terima kasih Bu Nadia. Pak Abdul Rohim, aduh menyentuh sekali Pak Abdul Rohim ya. Terjauh kan. Oh, luar biasa. Saya juga jadi sampai terharu jadi mengingatkan dulu waktu saya menjadi guru ya. Ibu Siti Juwariah dan Ibu Repa Sari dan Ibu Yuliana silakan. Tapi tidak lama, 1 menit saja silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sebenarnya kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan mungkin sama dengan Bu Nadia ya Bu ya. Cuma memang saya mungkin menggarisbawahi lebih kepada coba dari diri sendiri, pribadi kita sebagai seorang guru, dalam artian saya meyakini bahwa ketika kita berperilaku baik, berniat baik dulu gitu ya. Adapun seperti apa anak nanti memperoleh sesuatu dari kita, insya Allah bukan kita yang merubahkan ya gitu, bukan kita yang merubah anak didik kita, tetapi hidayah itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang penting kalau saya berprinsipnya perbaiki diri sendiri dulu gitu sebagai seorang guru yang insya Allah itu mungkin tanpa kita melakukan sesuatu anak berubah gitu ya, dengan hanya melihat ibu guru saya seperti ini ya, bapak guru saya seperti ini gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Aduh, maaf Ibu, barusan saya terlempar lagi. Lanjut nih Bu Repa Sari, silakan Bu Repa. 1 menit ya Bu Repa. Lanjut Bu Baik Yuliani Bu, ya. terima kasih atas kesempatannya Bu Ena. Saya juga ingin menambahkan sedikit saja. Artinya kita sebagai guru memang lebih fokus kepada berkesadaran sosial, peka gitu ya terhadap anak-anak kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, dan kita fokus untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik anak kita gitu ya. Jadi nantinya mereka akan berubah atau tidak tentu kembali lagi ke hidayah yang dikatakan oleh Bu Siti tadi, seperti itu. Yang penting niat kita, dan sekarang kita sudah berada dalam pendidikan guru penggerak, paradigma kita sudah dirubah gitu ya. Jadi kita mulai dari sekarang, jangan lagi mengingat masa lalu ya, jangan lagi mengingat masa lalu, tapi kita fokus pada apa yang terjadi saat ini. Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Repa Sari. Luar biasa. Bu Yuliani nih ya penutup nih, Bu Yuliani silakan. Oke Bu, sedikit aja ya udah tutup. Iya, silakan Bu. Semuanya on proses Bu, Pak, semuanya on proses, nanti berjalan sendiri bila memang sudah waktunya. Mereka akan tumbuh kembang sesuai dengan waktunya. Kapan kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang anak laki-laki tumbuhnya lebih lambat daripada perempuan, yang lebih cepat. Kemudian yang terakhir tadi Bu, untuk anak bagaimana di dalam kelas, kita harus tahu kapan anak harus diam, kapan rame. Jadi kalau bisa belajar sambil bermain, tapi harus tetap fokus. Ada waktu-waktu tertentu yang memang mereka harus fokus. Jadi tidak melulu kelas rame, ada waktunya. Oke. Baik, Ibu Yuliani, terima kasih Ibu Reparasi, terima kasih. Kemudian juga Bu Siti, Bu Nadia yang luar biasa ya, memberikan kekuatan kepada kita, penguatan untuk materi 1.2 ini, terutama dengan pertanyaan pemantik Pak Abdul Rohim yang sangat luar biasa. Sehingga memunculkan ide-ide, memunculkan penguatan-penguatan kepada kita, bagaimana kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum diakhiri. Oke, silahkan tunjukkan pose yang terbaik. 1, 2, 3, cheese. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu silakan untuk memberikan refleksi dulu Bapak Ibu sebelum kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu silakan berikan refleksi ya. Untuk kegiatan kita hari ini cukup 1 menit, 1 orang saja. Mungkin Bapak Ibu di sini ada Bapak Ibu fasilitator sih. Saya ingin mendengar penguatan dari Bapak Ibu fasilitator nih.
Iya, silakan Bapak Ibu fasilitator tolong untuk beri penguatan ya dari kegiatan hari ini. Silahkan. Ada siapa? Pak Miftahul Aziz, ada Ibu Mira atau Pak Muhammad Munawar. Silakan. Kalau tidak ada, saya minta dari Bapak Ibu guru penggerak saja. Silahkan refleksikan tentang sesi elaborasi pemahaman hari ini. Bagaimana momen yang paling apa bagi Bapak Ibu, bagi saya adalah ketika apa? Ya, silahkan Bu Tara. Ini pemantiknya ya untuk refleksi tentang sesi elaborasi pemahaman hari ini. Baik, boleh Ibu. menuliskan yang lainnya di chat box ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang pertama peristiwa atau momen yang paling baik bagi saya di ketika elaborasi ini yaitu memahami bagaimana kita sebagai pendidik terutama menerapkan nilai dan peran guru penggerak nantinya ketika kita memang benar-benar sudah terjun di dunia pendidikan aslinya. Artinya setelah lulus kita tidak hanya membawa gelar guru penggerak, tapi kita harus benar-benar menerapkan apa yang kita dapatkan selama kita pendidikan ke dunia kerja kita. Kemudian perasaan yang saya rasakan sore ini Masya Allah sangat luar biasa, di mana kita sebagai guru tidak hanya untuk mendidik anak, tapi kita juga harus belajar ikhlas dari hati untuk selalu senantiasa mendoakan anak, karena ridho guru itu kan, ridho orang tua itu kan ridhonya Allah, dan orang tua di sekolah itu adalah kita Bapak Ibu guru, jadi kita juga harus ikhlas untuk mendoakan anak-anak didik kita. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, sebelumnya saya berpikir bahwa yang namanya guru itu ya digugu dan ditiru saja gitu, tapi ternyata semakin kesini Masya Allah sangat luar biasa yang namanya guru itu. Makanya kenapa disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu karena tidak bisa disebutkan dengan kata-kata yang lain. Pekerjaan kita mungkin tidak mendapatkan kalau dibilang harganya, uangnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan profesi yang lain, tetapi insya Allah jika kita menjalankannya dengan baik dan dengan benar, balasan kita juga akan ada di akhirat Bapak Ibu. Amin. Amin, luar biasa. Kemudian yang terakhir, penerapan ke depan jika saya nanti memang untuk menerapkan pemahaman saya hari ini, insya Allah ke depannya saya benar-benar menerapkan 5 peran dan 5 nilai guru penggerak dalam mode kerja saya. Terima kasih. Pernyataan dan refleksi Ibu Tara mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya semua dan semangatnya. Lanjutkan. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di sesi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ena.